Hallo zusammen und willkommen zurück auf Neutrality Studies. Mein Halo Name ist semuanya, Pascal dan selamat Lothar. datang Ich bin kembali di ein Neutrality Professor Studies. an Nama der saya Universität Pascal Kyoto Lotas. und bei Saya mir adalah ist Associate heute der Professor di Rechtsanwalt Universitas und Kyoto. Autor Dan dieses bersama saya Buches, hari ini ada der einige sehr pengacara gute sekaligus penulis Eric Beobachtungen Jochum, gemacht hat yang telah betreffend der membuat beberapa Zusammenhang pengamatan yang von sangat Recht, baik Staat tentang und hubungan antara Gesellschaft. hukum, negara, dan Herr masyarakat. Jochum, herzlich Tuan willkommen. Jochum, selamat datang. Selamat siang, Tuan Guten Tag, Lotas. Herr Lotters. Tuan Jochum, kita telah Herr Jochum, berkorespondensi wir waren melalui im email, E-Mail-Austausch dan dalam und percakapan yang kita in lakukan, den Gesprächen, die Anda wir membuat geführt pengamatan haben, haben sangat Sie menarik, eine wunderbare yaitu Beobachtung bahwa gemacht, isu und zwar, sanksi Uni dass Eropa die sangat Sanktionsfrage kaitannya der dengan EU kedaulatan, dengan ganz klaim viel atas mit kedaulatan. Souveränität zu tun Bisakah hat, Anda mit menjelaskan hal itu lebih lanjut? Ansprüchen. Könnten Sie das etwas ausführen? Ja, ich fange mal so an, dass Ya, uns saya akan mulai begini. diese Kami Sanktionen sangat zum Beispiel terkejut gegen dengan Jack sanksi-sanksi Bode, ini, den misalnya terhadap Jack Bode, Schweizer penulis asal Swiss Hauptmann und dan mantan ehemaligen pegawai NATO serta ähm, PBB. NATO-Mitarbeiter Sederhananya, und kami UN-Mitarbeiter sama sekali tidak bisa memahami der bagaimana Hochrichter. hal seperti itu Ja, bisa terjadi. ganz, Jack Bode selalu mengatakan bahwa weil tidak das gar ada nicht proses einfach bekommen. pengadilan. Ja, wie so etwas Dia tidak möglich pernah ist. Jack didakwa. Bode sagt ja immer wieder, Tiba-tiba saja dia es gab ein mendapati Gerichtsverfahren dirinya dalam gehandhabt, situasi di mana dia vielleicht tidak auch bisa gerichtlich mengakses vorgeschlagen, uangnya lagi, tidak sehr boleh viel mehr an sein bepergian Geld lagi. rankommt, Minar als er ukuran bereist abad darf. pertengini, Er detail ist soal telah nach dikucilkan, mittelalterlichen hampir Maßstäben seperti orang yang gerichtet, tidak piktur sozusagen. tetuyunum. Ja, fast Melihat vollkommen. nekal, bagaimana bini mau nyuwi still. Wie kann man so etwas überhaupt erklären? Ja, normalerweise ist es ja so, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Biasanya, kita hidup dalam negara hukum, di mana terdapat monopoli kekuasaan negara yang seharusnya melindungi kita dari kekerasan. Itulah tugas dan fungsinya. Kita semua terbiasa hidup dalam masyarakat yang kritis. Biasanya juga kita dilindungi dari kekerasan negara dalam kerangka negara hukum yang normal. Di Jerman misalnya, ada undang-undang dasar dengan hak-hak dasar yang tidak boleh dibatasi begitu saja. Jadi, several negara terdapat sistem perlindungan terhadap kekerasan negara itu sendiri. Bisa dibilang sebuah sistem perlindungan negara. Sozusagen. Dan kemudian memang sulit untuk menilai apa yang terjadi pada Jack Bode dan juga para jurnalis Jerman. Dan mungkin harus dikatakan bahwa apa yang terjadi di sana sudah tidak lagi berada dalam kerangka negara hukum yang normal, melainkan bahwa negara telah keluar dari kerangka tersebut. Dan hal itu disebut keadaan darurat. Jadi ketika kita berbicara tentang Jack Bode dan yang lainnya, kita mengatakan bahwa mereka berada dalam situasi keadaan darurat. Ini adalah sesuatu yang dijelaskan oleh Carl Schmitt dalam bukunya Der Begriff des Politischen. Dimanti menisen bahwa tugas awal dari politik adalah membedakan antara kawan dan lawan. Ist es Freund und Feind zu unterscheiden. Und das betrifft sowohl das Außen, das heißt den Krieg. Dan itu berlaku baik untuk urusan luar negeri, yaitu perang, pernyataan perang terhadap negara lain. Hal itu pada dasarnya menimbulkan keadaan darurat di luar negeri, tetapi juga di dalam negeri. Hal itu juga bisa terjadi. Negara juga dapat menentukan siapa musuhnya di dalam negeri. Dan dengan melakukan itu, negara pada dasarnya menangguhkan norma-norma perlindungan biasa bagi warga negara. Di Jerman, hal itu tidak dapat dilakukan begitu saja, karena kita memiliki sistem hukum yang tertutup. Di Jerman juga belum pernah terjadi bahwa pemerintah federal dalam kerangka kebijakan luar negerinya mencabut atau membatasi hak-hak dasar warganya sendiri. Hal itu belum pernah terjadi. Ja, das hat es noch nicht gegeben. Die EU macht das paradoxerweise. Uni Eropa melakukan hal itu secara paradoks. Ia dapat melakukannya secara paradoks dalam kerangka kebijakan luar negeri dan keamanan bersama. Dalam kerangka ini, Uni Eropa mulai memberlakukan sanksi terhadap Rusia. Sekarang, saya kira, kita sudah sampai pada paket ke-20 ya. Dan jika kita mencoba menilai hal ini, harus dikatakan bahwa ini adalah perang informal melawan Rusia yang sedang dijalankan. Tidak ada pernyataan perang yang resmi, kecuali dari Annalena Baerbock yang tadi mengucapkannya begitu saja. Tetapi sebenarnya, dengan itu, ia menggambarkan dengan cukup baik kondisi mental Uni Eropa, yang menurut saya memang secara psikologi dalam keadaan perang dengan Rusia. Dan saya pikir, pada titik ini, penting juga untuk menegaskan kembali
bahwa sanksi-sanksi ini dan penggunaan politik luar negeri, serta metode politik luar negeri yang sangat keras, yaitu menentukan siapa yang akan dikenai sanksi, siapa yang akan dikenai tindakan-tindakan tersebut. Pada dasarnya, merupakan mekanisme yang mirip dengan perang. Dengan mencoba bertindak melawan agen asing atau perusahaan atau apapun, menenggelamkan mereka, merugikan musuh. Dan kemudian, menurut teori Carl Schmitt mengatakan, baiklah, kita memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa musuh itu. Dan bahwa instrumen ini kemudian juga digunakan ke dalam untuk melawan musuh dari dalam negeri. Jadi, menurut filsafat Schmitt, hal itu berarti Uni Eropa menganggap dirinya berhak menentukan siapa kawan dan siapa lawan bagi semua negara anggotanya. Dan pada akhirnya, sebenarnya merebut kekuasaan negara itu sendiri. Seperti ketika ia merebut monopoli atas wilayah udara negara-negara Eropa. Padahal hal itu tidak tercantum secara resmi dimanapun, misalnya dalam Traktat Lisboa. Uni Eropa begitu saja mengambilnya, dan sekarang melakukannya begitu saja. Dan dengan cara yang sama, sekarang melalui sanksi, ia bertindak melewati kepala negara-negara anggotanya, meskipun, sayangnya, bukan bertentangan dengan kepentingan mereka. Pemerintah Jerman telah menegaskan bahwa ketika keberatan hal itu terjadi. Jadi, saya tidak sepenuhnya yakin apakah ini merupakan bentuk pengambil alihan kekuasaan dari pihak Uni Eropa, atau apakah hal itu memang sudah melekat, karena Uni Eropa memang memiliki kewenangan dalam kebijakan luar negeri dan keamanan bersama. Hal itu memang berasal dari pemahaman dasarnya sendiri. Namun pertanyaannya adalah, siapa yang bisa melarangnya? Ya, berdasarkan perjanjian. Bukan seolah-olah Uni Eropa tidak memiliki dasar hukum untuk itu. Para menteri luar negeri membuat keputusan dalam kerangka kebijakan luar negeri dan keamanan ini. Dan ini sangat penting. Yang melakukannya adalah Dewan Uni Eropa, bukan Komisi. Benar, secara praktis para menteri luar negeri yang melakukannya. Ya, tetapi tetap dalam kerangka Uni Eropa. Dan hal ini tentu sangat penting bagi perlindungan hukum bagi orang-orang yang dikenai sanksi, karena tidak jelas apakah mereka benar-benar bisa memperoleh perlindungan hukum. Ya, karena perlindungan hukum memang ada untuk melindungi warga negara, tidak hanya dari warga negara lain, tetapi juga dari negara itu sendiri. Dan teori Thomas Hobbes tentang Leviathan, yaitu monopoli kekuasaan, juga mencakup hak-hak warga negara untuk melawan negara, yang dapat digugat di pengadilan dan sangat terperinci dengan berbagai tingkatan dan mekanisme. Namun justru, negara hukum ini, perlindungan hukum ini, berbagai lapisan tersebut, kini telah dilemahkan begitu saja. Mereka mencari jalan memutar, dan kini, melalui kebijakan luar negeri, menindak orang-orang ini. Sama seperti bagaimana di luar negeri pun, orang berusaha dirugikan melalui instrumen semacam ini. Dan dari sudut pandang negara hukum, bukankah itu sangat bermasalah? rechtsstaatlich gesehen höchst prekär, oder? Pertanyaannya sebenarnya sederhana. Jika Anda berada dalam keadaan darurat, Anda tidak lagi berada di bawah negara hukum. Jika Anda ingin memahaminya secara gamblang, jika pemerintah federal hari ini menyatakan perang terhadap Rusia, Anda tidak memiliki kesempatan untuk menempuh jalur hukum guna meninjau keputusan itu. Maka perang sudah ada. Perang itu ada begitu saja, melalui pernyataan tersebut. Artinya ada suatu ruang, seperti yang selalu dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi Federal Jerman, ada ruang penilaian politik otonom milik pemerintah federal, tidak akan pernah dimasuki oleh peradilan. Itu semacam kekebalan, jika mau menyebutnya begitu. Das ist eine Art Immunität, wenn Sie so wollen. Ja? Das ist rechtlich nicht zu überprüfen. Itu tidak dapat diperiksa secara hukum, kata Mahkamah Konstitusi Federal. Itulah pemisahan kekuasaan. Politik memiliki satu, eksekutif memiliki satu wilayah otonom yang tidak dapat diperiksa secara hukum. Dan hal itu juga bisa terjadi di sini pada akhirnya, bahwa Uni Eropa memiliki wilayah otonom karena kebijakan keamanan dan pertahanan telah dialihkan kepadanya. Mungkin ia memiliki wilayah kedaulatan sendiri. Ya, kita sampai pada istilah itu. Ryan Ristang, saya dapat ditunjukin. Itu teksnya, atau apapun sebut for. Nah,
Itulah bentuk kekuasaan yang mutlak. Ya, itulah wajah tingsiang dari kekuasaan. Jika Ufa. Das blanke Angesicht der Macht, wenn Sie so wollen. Richtig, also es entwächst aus der Macht natürlich. Benar. Darum ist es ein Jadi hal itu memang Politik- muncul dari kekuasaan, dan karena itu merupakan proses politik. Di sisi lain, Anda juga benar. Ketika sebuah negara menyatakan perang, maka perang itu ada. Titik. Namun menurut pemahaman hukum, termasuk hukum internasional, pada detik ketika perang dinyatakan atau secara faktual terjadi, berlaku hukum perang, atau seperti yang disebut sekarang, hukum humaniter internasional. Jadi bukan berarti tidak ada ruang hukum, hanya saja ada praktik hukum yang berbeda yang seharusnya diterapkan. Rechtspraxis, die dann angewendet werden sollte. Jetzt in dem Fall mit den Sanktionen aber Sekarang dalam kasus sanksi, tapi saya rasa kita belum mengembangkan apapun di situ. Atau bisakah kita berargumen bahwa orang-orang yang dikenai sanksi seharusnya sebenarnya termasuk dalam hukum humaniter internasional? Saya rasa itu pertanyaan yang sangat akademis, kalau boleh saya katakan begitu. Baiklah, bisa kita kesampingkan dulu. Tapi ini lebih tentang ranah hukum. Hukum mana yang berlaku? Karena bahkan ketika perang pecah, sebenarnya hukum humaniter internasional tetap berlaku. Sejauh mana mekanisme itu bisa dinonaktifkan? sogar diesen Mechanismus ausschalten. Mensi, it's totally publicity. Ja, aber eben das Ja, that hukum humaniter internasional är menismbuden, membatasinya. Nein. Ja, das ist also, ich meine, insoweit ist der, also ich meine, und im Ya, maksud saya, dalam keadaan normal mereka tidak boleh membunuh. das Tötungsverbot Ya, ist benar. aufgehoben damit. Larangan membunuh dengan demikian dicabut. Larangan membunuh terhadap pihak luar dicabut. Mereka kemudian masih bisa memperdebatkan bagaimana dengan warga sipil, yang dalam perang modern memang selalu menjadi korban, hampir secara otomatis. Dan hal itu juga berlaku di dalam negeri. Di dalam negeri pun berlaku keadaan darurat. Artinya, siapapun yang terbukti atau dituduh berkolaborasi dengan musuh akan berada di bawah hukum perang di dalam negeri, dengan kondisi yang lebih keras, dan tidak lagi memiliki perlindungan hukum normal. Auch keinen normalen Rechtsschutz mehr haben. Ja, das ist, da gibt es dann eigene Prozeduren. Ada prosedur tersendiri untuk hal itu, seperti halnya dengan Phil Binger, mantan Menteri Presiden Baden-Württemberg, yang pada hari-hari terakhir perang masih memerintahkan eksekusi terhadap beberapa tentara karena desersi atau hal semacam itu di dalam negeri. Dan itu dianggap sah, bisa dibilang. Itu adalah hukum bagi kami ya. Ya, itu sah secara hukum ya. Jadi memang sulit untuk menangkap hal-hal seperti ini. Jadi, saya akan mengatakan bahwa kita memang dalam batas tertentu keluar dari tatanan hukum normal. Ya, dan kemudian secara bertahap mungkin bisa dikatakan, jika Anda mengatakan bahwa hukum humaniter internasional tetap berlaku. Memang begitu. Itu semacam bentuk pelunakan, bisa dibilang ya. Das ist so. Das sind Abmilderungen sozusagen, ja. Es ist nicht ganz Itu bukan benar-benar hutan belantara, karena di sana juga ada aturan. Orang berusaha menemukan aturan, tetapi kekerasan telah dilepaskan. Keadaan sudah tidak terkendali lagi. Apakah seseorang kemudian mematuhi hukum humaniter internasional atau tidak? Mungkin juga tergantung pada apakah ia ingin menang atau tidak. Ya, Tuan Trump dalam keadaan tertentu mungkin tidak akan benar-benar mematuhinya. Maksud saya baru-baru ini, benar, Tuan Berger menulis sesuatu di Nachdenk Seiten tentang Amerika Serikat di Aleppo. Bagaimana mereka membombardir kota itu habis-habisan. Di sana ada penduduk sipil. Ya, mereka menjadi korban. Ya, semua itu sebenarnya benar-benar tidak sebanding. Tapi lalu bagaimana? Ya, orang tetap melakukannya. Itu mengerikan. Tapi, Natürlich, nur eben mit der Frage dieses Tentu saja, hanya saja, dengan pertanyaan tentang penggunaan kekerasan dan eskalasi ini, bahwa Uni Eropa sekarang mulai menggunakan kekerasan terhadap warganya sendiri, atau terhadap orang-orang yang tinggal di Uni Eropa. Jadi, Jack Borg adalah orang Swiss, jadi bukan warga negara Uni Eropa, tetapi penduduk Uni Eropa. Bahwa mereka melakukan hal itu, dan dengan demikian menandai siapa musuhnya, serta mengklaim hak tersebut. Dan bevestiging Hausspor, bahwa Hilsrup bisa anzuin akan pelan. mehr folgen kann oder könnte. Also die Sprecher des Außenministeriums Jadi juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman telah mengumumkan bahwa sekarang siapapun yang menyebarkan propaganda Rusia harus berpikir dua kali tentang apa yang dia lakukan.
karena bisa saja ada langkah-langkah lanjutan. Jadi, ada kemungkinan bahwa upaya untuk memperlihatkan siapa musuh itu akan terus berlanjut. Dan kita sudah pernah melihat hal serupa dalam situasi darurat lainnya, terutama saat pandemi corona, menurut saya. Ketika muncul pertanyaan, siapa yang masih berhak mendapatkan perlindungan hukum dan siapa yang akan terpinggirkan? Ja, natürlich. Das ist ein Mechanismus. Ya, tentu saja. Der da läuft, ja. Itu adalah sebuah mekanisme yang sedang berjalan, terutama melalui moralisasi. Artinya, melalui mekanisme hitam putih. Politik dimoralisasi agar dapat menggunakan kekerasan. Tentu saja, itu juga merupakan bentuk pemberdayaan diri politik. Hal itu juga terjadi pada masa corona, ketika orang merasa bahwa beberapa politisi sangat senang melihat kamera tertuju pada mereka. Kalian menunggu setiap kata saya, dengarkan baik-baik apa langkah selanjutnya. Itu adalah bentuk semprisi, juga protection for politisi. Mengapa melakukan itu? Now in Europa, ang depth ak thainin yung madalkarken niya. Untuk Afrikan, ampri sedang menjalankannya. Sie reißt sie an, ich würde sagen, sie übt sie aus. Ja? Man könnte ja sagen, es gibt eine gewisse Hemmung, diese Dinge aus. Orang bisa saja mengatakan bahwa ada semacam keengganan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Karena kita berasal dari negara hukum. Bagaimana bisa kita tiba-tiba menerapkan hal-hal semacam ini? Semua orang tentu menyadari bahwa hal itu dalam batas tertentu tidak proporsional, bahwa tujuannya sebenarnya hanya untuk merugikan. Jadi efeknya bahwa Rusia akan terlihat lebih buruk atau semacamnya. Karena sekarang Shakbo dilarang berbicara, pada akhirnya dia dikucilkan. Mengisi Uni Eropa melakukan itu. Dan Master katakan, sejauh itu sesi tujuan itu, Uni Eropa melakukan hal tersebut untuk menunjukkan kerelaannya. Begitulah saya akan mengatakannya, terhadap semua sanksi terhadap Rusia. Ja, letzten Endes, so würde ich das sagen, ja. Auch die ganzen Sanktionen gegen Russland, die EU formiert sich und die EU hat diesen Krieg... Uni Eropa sedang membentuk dirinya, dan ia memanfaatkan perang ini melawan Rusia untuk menjadi berdaulat dengan menjalankan hak-hak kedaulatannya secara luas. Itulah kebijakan luar negeri bersama. Anda pernah berbicara dengan diplomat Hongaria yang menceritakan bagaimana Hongaria juga ikut serta dalam sanksi agar tidak membahayakan kebijakan luar negeri bersama. Dalam beberapa hal, Hongaria bertindak bertentangan dengan kepentingannya sendiri, tetapi tetap berpartisipasi dalam fungsi terhadap Rusia, bersama dinamika dengan Uni Eropa membebaskan diri sebagai satu kesatuan yang berdaulat. Saya telah mengirimkan tautan ke Borlet, yang berkutipan dari Alberto Spinelli. Aus dem Tagebuch von Alberto Spinelli, das ist ein Itu adalah seorang mantan komisaris garis Eroth, jadi dari 1950-an dan 1960-an. Pada tahun 1953, itu menyatakan bahwa Uni Eropa bergantung pada berlanjutnya Perang Dingin. Itu praktis menjadi dasar keberadaannya. Jadi bisa dikatakan bahwa ia adalah anak dari Perang Dingin. Dan ia mengatakan bahwa jika Uni Eropa ingin benar-benar mapan, maka membutuhkan perang melawan Uni Soviet. Dan perang itu harus dilakukan pada waktu yang tepat. Itu yang ia katakan pada tahun 1953. Ya, dan itu berarti bahwa apa yang sebenarnya kita miliki sekarang adalah Uni Eropa berusaha menjadi berdaulat. Ia berusaha, kalau boleh dikatakan begitu, sedang mencari jati dirinya. Ya, kedaulatan dan identitas memang sangat berkaitan satu sama lain. Hat auch viel miteinander zu tun. Es hat übrigens unser Freund... Ngomong-ngomong, teman kita, kalau boleh saya sebut begitu, Joseph Borrell, dalam pidato terkenalnya tentang taman, juga mengatakan, "It's the identity, stupid," begitu katanya di sana. Dan saat itu pun sudah diarahkan melawan Rusia. Tentu saja itu ditujukan melawan Rusia. Eropa adalah surga, taman itu adalah surga. Dan di sana ia berargumen bahwa telah pecah sebuah pertarungan identitas yang secara praktis berkaitan dengan perang Rusia atau perang Ukraina. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa ini adalah perang kedaulatan yang dijalankan oleh Rusia karena mereka berjuang demi kedaulatan mereka sendiri, yakni untuk mengatakan, saya tidak ingin ada siapapun di perbatasan saya yang bisa mengancam saya sedemikian rupa hingga dapat memeras saya. Itulah pada akhirnya makna kedaulatan. Jangan mendekat ke perbatasan saya. Das ist ja die Souveränität letzten Endes, bleibt mir weg von meinen Grenzen. Ja?
Dan memang, ini juga merupakan perang anti-kolonial. Namun perang kedaulatan ini pada gilirannya memicu upaya-upaya kedaulatan di dalam Uni Eropa. Karena itu, Uni Eropa juga membutuhkan ancaman dari Rusia, yang sebenarnya tidak ada. Artinya Rusia tentu tidak berniat menyerang Uni Eropa maupun NATO. Tetapi dalam retorikanya, Uni Eropa harus mengatakan demikian, karena kalau tidak, ia tidak akan menjadi berdaulat. Ia menegaskan dirinya, bisa dibilang begitu. Uni Eropa membutuhkan lawan ini yang menjadi titik tolaknya untuk mencapai kedaulatan. Dan sebenarnya ini adalah proses pencarian kedaulatan. Selain itu, kita juga memiliki Jerman yang juga berusaha menjadi berdaulat. Jerman tidak berdaulat sejak tahun 1945. Kita semua tahu itu dengan keberadaan Amerika Serikat di Jerman. Tidak, di sana masih ada puluhan ribu pasukan AS. Tapi kalau mereka sebut pasukan persaudaraan, sekutu, maka semuanya tidak baik seksinya. Semua ini hanya soal cara membingkai narasi. Alles im Framing, aber gut. Baiklah, benar. Bagaimana hal itu disebut adalah persoalan lain. Apa yang saya lihat baru-baru ini, Tuan Scherpenberg, untuk menyebut penulisnya, menulis sebuah buku tentang megalomania Jerman, dan mengatakan bahwa orang Amerika ditempatkan di Eropa, atau lebih tepatnya di Jerman. Sebenarnya latar belakangnya adalah agar Jerman dan Prancis tidak saling menyerang. Itu juga merupakan tesis dari orang Amerika Serikat seperti John Mearsheimer, bahwa AS masih merupakan penyeimbang lepas pantai, seperti yang sering disebut. Artinya, mereka menjaga agar negara-negara Eropa tetap bersatu satu sama lain, lebih atau kurang, dan juga agar. Jadi sebenarnya seharusnya menjadi kepentingan Rusia agar hal itu tidak berubah. Tapi mari kita biarkan saja hal itu terbuka untuk dipertimbangkan. Aber lassen wir das mal in den Raum. Genau, das ist noch so eine andere Sache. Ich wollte das Tepat, gerne. itu juga hal lain, saya ingin membahasnya lebih lanjut. Jadi sekarang kita punya Uni Eropa yang berusaha menjadi berdaulat. Artinya, menarik kedaulatan dari negara-negara anggota untuk menjadi berdaulat sendiri. Jerman juga berusaha menjadi berdaulat. Saya akan menjadi kekuatan militer terbesar di Eropa, kata Tuan Mers. Sesuatu yang setelah tahun 1945 sebenarnya sama sekali tak terpikirkan. Bagaimana kita bisa sampai ke situ? Bukankah kita punya sejarah tertentu soal itu? Untuk menegaskan lagi, kita sudah membahas kerangka besar Spinelli. Mari kita mundur lagi ke masa Prancis, ke masa pendudukan Jerman di Prancis. Bagaimana kolaborasi di Prancis dibenarkan oleh orang Prancis sendiri? Mereka berkata, Jerman sedang membangun Eropa yang baru. Da hat man gesagt, Deutschland baut das neue Europa. Ja. Ja, Deutschland baut das neue Europa und der Krieg. Jerman sedang membangun Eropa baru, dan perang melawan Rusia adalah perang untuk Eropa, untuk peradaban, melawan bangsa Asia dan gerombolan. Namun di sana kita sudah melihat gagasan tentang Eropa di bawah kepemimpinan Jerman, di Prancis, perlu dicatat. Dan inilah pada dasarnya permainan ganda itu. Maksud saya, siapa sebenarnya Uni Eropa itu? Uni Eropa pada akhirnya bisa diperdebatkan, mungkin tidak secara nominal, tetapi sebenarnya adalah Jerman. Sebenarnya, udataro kedokritserman. Tapwitsing u tipasno reithiger spordefu tu tsadineng Evropen. Souveränität, die da zur EU fließt, ja, die fließt eigentlich zu Deutschland. Diese gemeinsame Außenpolitik gegen Russland und so weiter und so fort. Kebijakan luar negeri bersama terhadap Rusia, dan seterusnya itu sebenarnya adalah kebijakan Jerman. Jadi, Jerman juga bisa dibilang memanfaatkan ancaman Rusia untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum tahun 1945. Dan mengapa Jerman bisa melakukan itu? Itu sebenarnya juga merupakan proses yang sangat rumit. Karena sejak tahun 1990, mereka mulai menempatkan diri secara intens sebagai pihak yang menentang antisemitisme dan berusaha melepaskan diri dari masa lalu nasional sosialisnya. Kemarin saya kebetulan menemukan sebuah teks saya dari tahun 2015, di mana hal ini sudah menjadi topik pembahasan. Beate Klarsfeld, yang menampar Kissinger karena dugaan keterlibatannya dengan Nazi, diberi penghargaan Lencana Jasa Republik Federal Jerman pada tahun 2012. Jerman, bayangkan saja, memberikan penghargaan itu kepada Beate Klarsfeld, yang dulu pernah menampar secara terbuka
perwakilan resmi Republik Federal Jerman. Begitulah jauhnya hal ini berjalan, sampai orang berkata, kami tidak menyebutkan bahwa nasional sosialisme ada sesuatu yang buruk. Namun kami berkata, mea maxima culpa. Kami menjadi contoh bagi dunia untuk moral apa yang pemerintah. Remor Israel berat juga nara laut negant. Dan hanya untuk semua yang mendengarkan ini dalam bahasa selain Jerman. Kanselir Jerman secara harfiah mengatakan bahwa keberadaan Israel adalah alasan negara bagi Jerman. Jadi, ini bukan berlebihan, begitulah yang dia katakan. Ibu Merkel juga mengatakan hal yang sama. Ya, Ibu Merkel mengatakannya seperti itu, benar. Dan di lain, peti mengulangi sekali. Ring lain mengsim. Berinim? Sampai pada titik itu. Jadi, kita sekarang melangkah terlalu jauh dalam sikap yang sangat maksimalis ini. Bagaimana rekan kita, Tuan Müller, menyebutnya? Ia menggunakan istilah yang bagus untuk itu. Sikap menyalahkan diri sendiri. Kita melangkah begitu jauh dalam kebanggaan atas rasa bersalah, dalam kebanggaan terhadap kesalahan itu sendiri. Kita sampai pada titik di mana bahkan genosida lain ikut ditanggung tanggung jawabnya. Hand misstepritasi dari itu semua. Demi mensa mere Anda, bahwa kita sih memberhasil wapes Korean. Jadi, Jerman akan membangun kekuatan militer terbesar, atau setidaknya berencana untuk membangunnya. Namun, mereka tidak akan menggunakannya sendiri, melainkan paling jauh melalui Uni Eropa. Uni Eropa juga bertanggung jawab atas kebijakan perdagangan. Ya, dan kemudian Uni Eropa harus, seperti yang sudah diumumkan, melindungi jalur perdagangan di seluruh dunia dan sebagainya. Dan disitulah Jerman dengan senang hati akan menyediakan pasukan Uni Eropa. Jadi, pada di Nordhornis mais permanentin Jewi. Ja, das ist also so ein Spiel letzten Endes. Deutschland sagt, ich bin eigentlich, ihr wisst ja, ich habe mich vom Jerman berkata, sebenarnya, kalian tahu, saya sudah berpisah dari nasional sosialisme dan tidak punya kepentingan sendiri. Hanya Uni Eropa yang melakukannya dalam misi perdamaiannya. Jadi, boleh dibilang, itu sah-sah saja. Itu semacam permainan tidak langsung pada akhirnya. Itulah kesinambungan dari Perang Dunia Kedua, bahwa di Prancis sudah ada pembenaran seperti ini. Kami membangun Eropa, mereka juga membangun Eropa. Dan agresi Jerman itu katanya, hanya demi kepentingan Eropa. Saya pikir sebab tu Uni Eropa begitu harus main. Die EU ebenso wichtig für Deutschland. Dieser Mechanismus ist so etwas von praktisch und das Mekanisme ini sangat praktis, dan hal itu membawa kita kembali pada topik sanksi. Dalam konferensi pers pemerintah federal, ketika Florian Warwick menanyakan kepada juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman, bagaimana kementerian memandang sanksi terhadap warga Uni Eropa, juru bicara itu menjawab, itu masalah Uni Eropa. Anda harus menanyakannya kepada Uni Eropa. Kami tidak berwenang. Terlihat jelas kegembiraannya dari senyumannya. Karena di sini Kasks memang bermain tim yang sempurna. Namun, hal ini cukup jelas. Meskipun saja telah menetapkan pelaksanaan sanksi tersebut dalam undang-undang minggu lalu. Weiter in Gesetz gegossen hat letzte Woche, dass also Deutschland ist absolut happy damit. Jadi, Jerman benar-benar senang dengan hal ini karena datang dari Uni Eropa, atau lebih tepatnya, mereka sendiri ikut terlibat di dalamnya. Dan di sini mereka bisa menemukan musuh di dalam negeri dan menunjukkannya dengan jelas. Kita juga tahu bahwa bagi Prancis, Nathalie Jemp dipilih oleh orang Prancis, sehingga sekarang dia ada dalam daftar itu. Siapa yang dipilih oleh Indo-Grow? Kemungkinan besar itu lagi-lagi Jerman. Tapi memang selalu temnupios tengaswa, kin mencitin nutrusni mai Uni Eropa. Durch die EU waschen. Ja, genau. Ich meine, Sie müssen sie respektieren. Ya, benar. Maksud saya, Anda harus menghormatinya. Itu berlaku. Itu adalah hukum yang berlaku langsung, maksud saya. Tapi artinya, sepertinya ada juga pedoman lain saya kira, yang mengatakan kalian harus mengambil langkah-langkah agar sanksi kita benar-benar berdampak begitu, dan tidak disiasati. Ya, dan ini sekarang adalah pelaksanaannya, bisa dibilang. Ada yang bilang itu adalah kejahatan seperti di Jerman, dengan hukuman penjara lebih berat kalau kamu menyuap jakpo 10 euro. Dan di negara lain, itu hanya pelanggaran administratif.
yang merupakan perbedaan besar. Tapi jadi terlihat siapa yang benar-benar siap siaga di sini bisa dibilang. Gewehr bei Fuß steht, sozusagen. Een negara mengsa bersih oblati grace berplas and TUC. Genau, ja. Und ist aber andererseits, der Nationalstaat ist andererseits die Tepat sekali ya. Dan di sisi lain, negara bangsa di sisi lain adalah Uni Eropa, sang kedaulatan. Kedaulatan itu adalah Uni Eropa, tetapi Uni Eropa juga dikendalikan. Dan kita lihat, misalnya pada Hongaria. Hongaria ikut serta dalam kebijakan luar negeri bersama Uni Eropa dan menempatkan kepentingan nasionalnya di belakang. Karena ini adalah proyek bersama. Bayangkan jika Jerman berkata, silakan lakukan. Itu akan datang langsung dari Jerman kepada Hongaria. Avitening in Spüksmal, Tarusu. Unai itinav this wistu. Hongar pristia korkenita. Kamu Jerman, aku Hongaria. Rinpertang perintah steinit law. Du bist Deutschland, ich bin Ungarn. Was willst du mir sagen? Ja? Aber über die EU, wenn das über die EU gespielt wird, ist das die Familie. Tapi jika hal itu dilakukan melalui Uni Eropa, maka itu seperti sebuah keluarga yang melakukan hal-hal semacam itu bersama-sama, dan kemudian muncul tekanan kelompok, dan dengan begitu semuanya berjalan lancar. Jadi, bisa dibilang, ini sangat mulus. Saya tidak tahu persis bagaimana dengan waktu kita. Saya hanya ingin membawa arah pembicaraan yang sama sekali berbeda mengenai identitas ini, atau seperti yang dikatakan dalam bahasa Inggris, joint as a hip, antara Jerman dan Uni Eropa, hubungan timbal balik yang Anda sebutkan tadi. Hal ini bisa diilustrasikan seperti ini. Ketika Zelensky sekarang mengatakan bahwa ia ingin agar Ukraina dapat bergabung dengan Uni Eropa secara cepat pada tahun 2027, maka Jerman akan mencapai tujuan perang tahun 2014 jika itu benar-benar terjadi. Wenn das passiert. Denn im Ersten Weltkrieg war es schon so, dass Sebab pada Perang Dunia Pertama pun sudah demikian, bahwa Ukraina seharusnya menjadi bagian dari Jerman. Itu adalah salah satu tujuan perang. Ukraina kemudian dipisahkan dalam perjanjian Brest-Litovsk, yaitu antara Jerman dan Rusia. Jadi sudah pernah terlepas. Lalu jika kita melihatnya, Fritz Fischer, seorang sejarawan Jerman, menyebut Ukraina dalam masa transisi itu sebagai negara vasal Jerman. Setelah itu Ukraina kembali lepas karena munculnya Uni Soviet. Kemudian Hitler wisnu lagi. Tin Ertaus Guzi kembali bisa dikatakan ke dalam lingkup pengaruh Jerman. Jadi sejak dulu, memang gede 220 kebijakan Jerman ke Jerman mensuwen bimeng anid certhal. die Ukraine irgendwie reinzubekommen. Ja? Und wenn wir die in der EU haben, ja, Dan jika kita memiliki mereka di Uni Eropa, maka perusahaan-perusahaan Jerman akan pindah ke sana. Itu sudah jelas sekali. Maka hal itu akan terjadi. Akhirnya, Ukraina akan menjadi wilayah ekonomi Jerman. Dan dengan demikian, lingkaran itu seolah-olah tertutup setelah lebih dari 100 tahun kurang lebih. Dan inilah keterkaitannya, bahwa Jerman pada akhirnya membutuhkan Uni Eropa bisa dibilang sebagai kedok untuk terus mengejar semua hal tersebut. Ada ensiklopedia lagi, Fritz Fischer, sebuah esai singkat dari Fritz Fischer, Hitler bukan kecelakaan industri. Esai itu pasti bisa ditemukan di internet, seseorang yang tidak malit. Im Netz auch, ja, wenn man sich das kurz anschauen will. Und da sagt er eben ganz klar, okay, Hitler hat Dan di situ dia dengan sangat jelas mengatakan, oke, Hitler, terutama ideologi rasial, atau lebih tepatnya bentuk ekstrem dari ideologi rasial, dengan pemusnahan orang Yahudi dan sebagainya. Dalam hal itu dia mungkin merupakan pengecualian. Dalam hal lainnya, dia bukan pengecualian. Dia justru merupakan kelanjutan dari politik Jerman. Terutama juga, Hitler mengatakan, dalam perdebatan dengan situasi tahun 1911, orang Jerman selalu melakukan kesalahan. Mereka menginginkan koloni di seberang laut, padahal koloni kita yang sebenarnya adalah Rusia. Jadi itulah istilahnya, koloni Jerman terletak di timur. Ya, itu bahkan sampai ke minyak bumi di Kaukasus. Di sana mereka juga berharap bisa membuat terobosan untuk melanjutkan perang. Aber jedenfalls, das ist also, man hatte koloniale Absichten gegenüber. Namun bagaimanapun juga, ada niat kolonial terhadap Rusia. Itulah sebabnya, Rusia sampai sekarang masih merasa bahwa ada kesinambungan di sana. Jika kita melihat semua pembicaraan tentang pembagian dan pemecahan wilayah dan sebagainya. Ungkapan Hitler bukan kecelakaan sejarah bisa digunakan dengan sangat baik untuk mengatakan bahwa Jerman memusatkan segalanya pada Hitler.
dan dengan menyingkirkan seluruh politik kolonialnya ke arah timur, hal itu sama sekali tidak menjadi topik. Yang dibicarakannya tentang penganiayaan terhadap orang Yahudi dan Holocaust. Itulah isu Jerman. Hal itu dikatakan, dan dengan Jerman menanggapinya sebagai masalah yang unik, serta menunjukkan kredibilitas di sana, maka semua hal lain, seluruh kesinambungan tempat Hitler berdiri, tidak menjadi pembicaraan. Ja, und jeder, der deutsches Fernsehen oder Dan setiap orang yang menonton televisi Jerman atau berbahasa Jerman di Swiss bisa memperhatikan bagaimana Perang Dunia Kedua digambarkan. Jerman digambarkan dibebaskan oleh orang-orang Amerika. 26 juta warga Soviet yang tewas tidak menjadi topik. 6 juta orang Yahudi yang tewas menjadi alasan negara atau telah menjadi dasar alasan negara. Tetapi 26 juta warga Soviet yang tewas tidak. Ketika pemerintah Jerman saat ini memperingati Auschwitz, yang diperingati adalah pembebasan, yaitu akhirnya. Tidak pernah disebut siapa yang membebaskannya. Karena akan memalukan jika harus mengatakan, ya, tentara merahlah yang membebaskan Auschwitz, bukan orang-orang Amerika. Namun, hubungan itu selalu dibuat dengan pembebasan oleh Amerika. Dan itu tragis, tetapi dalam arti seperti yang Anda jelaskan sekarang, yaitu kesinambungan dan perang di timur. Hal itu memiliki sejarah 80 hingga 100 tahun ya. 100-jährige Geschichte, ja. Ja, genau, tatsächlich es gibt auch Ya benar, ada juga sebuah buku yang lebih baru, saya lupa nama penulisnya, tetapi buku itu membahas tentang perang pemusnahan. Di Jerman, istilah itu juga dikenal secara resmi sebagai perang pemusnahan melawan Rusia. Jadi itu bukan perang biasa, melainkan perang pemusnahan. Tujuannya adalah membunuh 30 juta orang Rusia. Itu adalah tujuannya untuk menciptakan ruang dengan menyingkirkan para pemakan. Itulah rencana di timur. Dan bahkan begini, jika dilihat dari sudut itu, Barat sudah ditenangkan, Prancis sudah diduduki, maka mereka menyerang Rusia dan menjadi sangat brutal di sana terhadap apa yang disebut manusia rendahan, termasuk manusia rendahan Yahudi. Sehingga hal itu pada akhirnya dibawa kembali dan diterapkan juga di Barat. Jadi bahwa kemudian orang-orang Yahudi juga dideportasi dari Prancis dan dibawa ke Auschwitz dan seterusnya. Artinya, dalam kampanye militer di Rusia, Jerman kemudian keluar dari perannya. Disitulah terjadi semacam kehilangan peradaban, yang tentu saja juga menelan banyak korban dari kalangan orang Rusia, bukan hanya orang Yahudi. Ya, hal itu tentu saja disembunyikan. Anda benar sekali, dan diputarbalikkan. Yaitu hampir seperti dalam kisah Orwell. Kita menulis ulang sejarah begitu saja. Ya, hal-hal seperti itulah. Tapi kita mengalami hal yang sama dengan perang di Ukraina. Bagi saya pribadi, ketika perang di Ukraina dimulai, saya berpikir, saya tidak tahu bahwa orang bisa berbohong sedemikian rupa. Itu seperti sebuah pengalaman fisik yang pernah saya alami. Dan saya berkata, saya tidak tahu bahwa seseorang bisa berbohong sedemikian rupa dalam politik. Bahwa seluruh latar belakang dan sebagainya tidak diceritakan. Padahal semua itu sebenarnya bisa diketahui. Omong-omong, hal itu bisa diketahui dari Jack Bode tentang bagaimana konflik ini sebenarnya dimulai. Karena itu, penyelewengan sejarah ini, bahwa orang Amerika adalah pembebas besar dan yang lainnya tidak, merupakan satu keping dari seluruh gelombang propaganda yang menimpa kita. Yang menarik juga, dan ini mendukung tesis saya, adalah apa yang disebut titik balik zaman dari Scholz. Maksud saya, dia mengeluarkannya begitu saja dari laci, dari satu hari ke hari berikutnya. Itu adalah sebuah esai di Foreign Policy atau Foreign Affairs, tempat dia menerbitkannya. Oke. Aku rasa begitu, kalau aku tidak salah ingat ya. Ja, genau. Und dieses Ding, das hat schon lange in der Schublade. Ya, benar sekali. Dan hal ini sebenarnya sudah lama disimpan di laci. Itu bukan ilham mendadak. Jerman sudah sejak 2014 tidak sabar dan berkata, kita harus keluar dari garis samping ini. Kita harus turun ke lapangan. Jadi saya selalu heran tiba-tiba dari satu hari ke hari berikutnya, ide yang hebat. Istilahnya tentu saja membuatnya terdengar dramatis.
Tapi pada dasarnya, di balik itu ada rencana jangka panjang. Jika kita melibatkan Tuan Müller, yang mengatakan bahwa setelah 1990 dimulai dengan guilt pride, yaitu semacam menciptakan alibi, memusatkan semua pada Hitler, dan berkata, kami sangat menyesal, dan selain itu kami tidak punya kepentingan apapun, Uni Eropa itu damai dan seterusnya, dan kami sama sekali tidak punya kepentingan lagi. Tapi kenyataannya yang dilakukan tetap saja hal yang selalu dilakukan Jerman. Macht man das weiter, was Deutschland eben immer gemacht hat. Ja. Und man macht es ja zum Teil versteckt in dem Sinne, dass man es nicht an die große Glocke hängt. Dan hal itu dilakukan sebagian secara tersembunyi, dalam arti tidak diumumkan secara besar-besaran. Di sisi lain, garis kebijakan dijalankan dengan sangat jelas. Saya masih ingat dengan baik, pada tahun 2019, Ursula von der Leyen, untuk pertama kalinya, menjadi Presiden Komisi. Saya kira memang tahun 2019. Sebagai mantan menteri, ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan di bawah Angela Merkel. Lalu sebagai Presiden Komisi, ia akan bangga mengumumkan bahwa ini akan menjadi Komisi Geopolitik pertama. Komisi Geopolitik, itulah gagasannya. Jadi di sini dikatakan, ya, kita akan mengembangkan Uni Eropa secara geopolitik, bukan hanya secara ekonomi. Dan mereka melakukannya sejauh itu. Dan sebagai Menteri Pertahanan, melangkah sejauh itu. Jadi keterkaitan dan niatnya cukup jelas. Izidilya yang jelas medestepeng. Dan nim erinnerts sifat naif das beorangna. Itu atumi small. Skärmenshoffnal yang Bapak itu meresap dalam diri saya. Berjadaman bisa membaca tercerahkan. Istaskan. Nah, zweimal, ein drittes Mal, nee. Nah, 2 kali, ketiga kalinya tidak. Ya, benar. Segala hal baik datang bertiga. Segala hal baik, benar. Jadi maksud saya, itu tentu saja seperti ungkapan Jerman, aku begitu mencintai Jerman sampai aku ingin melihat 2 di antaranya. Itu berasal dari Prancis, aku pikir Pierre Murat atau semacamnya yang mengatakannya. Jadi setelah perang, benar. Dan mungkin untuk menambahkan sedikit dalam waktu yang tersisa, masalahnya adalah orang berkata, baiklah, Jerman telah bersatu kembali. Saya tahu bahwa, ya, itu menimbulkan keserang. Ada sedikit prasenak tentang ini. Thatcher dan Mitterrand cukup ada sesi peluang. Thatcher und Mitterrand hatten ein blaues Gefühl dabei. Aber Frankreich hat gesagt, okay, dann gebt ihr mal bitte die D-Mark ab. Tapi Prancis berkata, baiklah, kalau begitu tolong serahkan Deutsche Mark. Kami ingin melihat komitmen kalian terhadap Eropa. Sekarang kalian begitu kuat. Kalian adalah negara dengan penduduk terbanyak. Jadi tolong serahkan Deutsche Mark sebagai tanda kerendahan hati. Dan apa yang didapat? Semua orang mendapatkan Deutsche Mark dalam bentuk euro. Artinya, Prancis mendapatkan sebuah simbol. Nama resmi untuk euro sebenarnya adalah SEU, European Currency Unit. Dan SEU itu, en bertujuan Prancis kuno. Tidak berprinsip spendit, man sing. Sehr zufrieden und glücklich. Ja, also man ist dann immer erstaunt letzten Endes, also wie dieser deutsche Durchbruch. Pada akhirnya, orang selalu terkejut melihat bagaimana Marsch Jerman ini berjalan. Dan ya, kita harus melihat apa hasil akhirnya nanti. Jadi pada akhirnya Jerman ikut menghitung jika Ukraina bergabung. Dan di sini saya kembali ke artikel Borrell itu. Ia menyampaikan pidato tersebut di Sekolah Diplomatik Eropa di Brugge. Sekolah itu didirikan di sana, Mogherini menjadi pimpinannya, dan di sana orang-orang Ukraina dilatih sebagai diplomat Eropa. Demikian yang dijelaskan Borrell itu. Dengan begitu, semuanya jelas. Uni Eropa sudah memperhitungkan Ukraina. Ukraina akan bergabung, dan Uni Eropa yang dipimpin Jerman akan tetangga ke Rusia. Yes, the time. Also das ist so die. Ich bin sehr froh, dass Sie das so darstellen. Saya sangat senang Anda menggambarkannya seperti itu. Karena hal yang sering kami lakukan salah di kalangan podcaster di YouTube adalah kami terlalu larut dalam angan-angan. Salah satunya adalah keyakinan bahwa Uni Eropa sudah diambang kehancuran, akan runtuh, hancur, dan menjadi lemah. Namun jika kita melihat keseluruhan situasinya, kita harus mengatakan, tidak. Sebenarnya hal ini justru membantu memperkuat persatuan Uni Eropa. Di bawah kepemimpinan sekelompok kecil elit yang bahkan berhasil menyingkirkan jalur hukum nasional melalui sanksi dan berbagai cara lainnya untuk merebut kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan mengalahkan hukum, yang pada akhirnya menjadi pusat kekuasaan dan mewujudkan kekuasaan yang sesungguhnya.
darstellen. Na ini tumno poros macam mengkitsitap mari remember. Kyob di Detroit at Evans Tourist Das Recht ist auf Gewalt gegründet, ja. Hukum memang didirikan atas kekerasan ya, tetapi pembatasan dan pengkotak-kotakan kekerasan, dan hal itu sekarang bisa kita amati dengan cukup jelas, sedang perlahan-lahan menghilang di depan mata kita. Atau lebih tepatnya, hukum itu sendiri masih ada, negara hukum masih tetap berdiri. Bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan bahwa jalur hukum tetap terbuka. Jadi, masih ada daun ara sebagai penutupnya. Das Feigenblatt. Ja, genau. Also ich meine, was immer der Rechtsweg Ya, benar sekali. Apapun jalur hukum dalam kasus ini, itu sebenarnya hanya ungkapan saja. Di mana sebenarnya jalur hukumnya? Kita bisa merangkum semuanya begini. Pemenang besar dari perang Ukraina adalah Uni Eropa. Dan kita bisa mengatakan bahwa Uni Eropa, di bawah selubung indah ini, jika Anda melihatnya, kebijakan luar negeri dan keamanan dalam perjanjian-perjanjian itu, semuanya tentu saja seolah-olah demi membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Proyek perdamaian Eropa kini juga digunakan di luar UE untuk menjalankan misi yang diklaim membawa perdamaian ke dunia. Seperti yang dikatakan Borrell, Eropa adalah surga, dan sebenarnya semua orang hanya ingin memiliki surga itu. Selubung indah ini menutupi kenyataan bahwa Eropa mungkin memiliki kepentingan imperial yang justru dituduhkan kepada Rusia. Und wir De Firupsiwa Writens Soga, Timpa Hasbaba. Ja, genau. Geht ins Paradies. Ya benar, pergilah ke surga. Betul ya? Dan kalau bukan bom, maka kalian akan mendapat euro. Kalian akan mendapat seluruh rezim ekonomi ini yang disebut oleh Tuan Borrell sebagai keadaan surgawi di Eropa. Kemiskinan semakin meningkat di Eropa. Tetapi Tuan Borrell berpendapat bahwa Brugge, sekolah diplomat itu, adalah wujud dari surga tersebut, tempat para birokrat Euro duduk, menerima gaji dan mendapat keuntungan darinya. Dan bagi mereka itu luar biasa. Itu memang surga, nombithi tujubanan. Tapi sesungguhnya Borrell snaphook or stupite. It is euro, ang kambusual, ngri nomada, Italia, Prancis. Italien, Frankreich, ja. Und gut, Deutschland ist immer schon auf Austerität aus, ja, weil das Jerman selalu berorientasi pada penghematan. Karena itu, mengencangkan ikat pinggang, keahlian khas Jerman. Itulah sebenarnya ceritanya. Ya, dan mari kita lihat apakah konflik akhir ini suatu saat akan berakhir. Namun, Uni Eropa telah berkembang menjadi sebuah kesatuan pseudo-suverain. Meskipun saya ingin membuat sedikit catatan, pada akhirnya itu bukanlah sebuah negara. Jadi, apakah seluruh hal ini mungkin sebenarnya rapuh? Sebuah konstruksi yang rapuh. No eigen entitieiste, jika von der Leyen tilligzida. Yuzami tulina, bele bab dramat les nein, ever mount the broad. Ja, in dem Sinne am Ende. Ja. Das Ding ist, Europa historisch gesehen. Masalahnya begini. Secara historis, Eropa memang selalu berfungsi seperti itu. Struktur yang lebih besar dibangun di atas yang lebih kecil. Misalnya, Kekaisaran Romawi Suci bangsa Jerman adalah salah satu contohnya. Struktur kepausan di sekitar Italia, negara-negara kepausan, juga merupakan contoh. Jadi, ada berbagai contoh di mana struktur dari atas terbentuk, mencoba menjalankan kedaulatan, dan itu selalu menjadi perjuangan. Sebenarnya, kita hanya berada dalam versi terbarunya saja. Pertanyaannya adalah, apakah ini akan berkembang ke arah penafsiran yang benar-benar keras, atau menuju semacam keseimbangan dan negosiasi, dan sebagainya. Sayangnya, saat ini arahnya justru salah. Namun Tuan Jokem, terima kasih banyak. Semua pemikiran itu luar biasa, dan saya sangat menghargainya. Bagi orang-orang yang ingin membaca lebih banyak karya Anda, kemana mereka harus pergi? Leute, die mehr von Ihnen lesen möchten, wo sollen die hingehen? Also ich habe veröffentlicht eigentlich auf Makroskop. Jadi, saya telah menerbitkan sebenarnya di Makroskop. Itu adalah majalah ekonomi, jadi dalam tradisi Keynesian, kalau boleh dibilang begitu. Dan juga di Nachdenkseiten, di mana orang juga bisa menemukan baru-baru ini, kemarin artikel saya tentang Jack Burg. Di sana, di bawah nama saya, orang juga bisa menemukan tulisan-tulisan lama dari tahun 2014, tentang perang Jerman, normalitas Jerman, kembali ke perang. Disitulah bisa ditemukan. Ja, da findet man das also. Ich werde versuchen, die Links in die Cuma mencoba semua tesings beban ini, des skripsi TU.
Tuan Pengacara Eric Jocham, Sreit Banituik Thwoyithi. Vielen Dank, Herr In type Dr. 2 vel utheth, sa medyo madahal embrace, magnath, yinak simting. Machen Sie es gut.